Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Ranah Movie. Di video kali ini, saya Ardian akan membahas sebuah film produksi Marvel Studio yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini disutradarai oleh Dustin Daniel dan dibintangi oleh Simu Liu, Au Guofin, Tony Leung, dan Mang Erzang. Film ini mengisahkan tentang legenda 10 cincin yang dikuasai oleh Su Wenwu sejak ribuan tahun lalu. Gelang ini mempunyai kekuatan magis yang sangat luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Berawal dari legenda 10 cincin yang dimiliki Su Wenwu 1000 tahun lalu. Gelang ini mempunyai kekuatan magis yang hebat sekali. Organisasi Ten Ring yang didirikan Wenwu sejak ribuan tahun lalu mampu menaklukkan berbagai kerajaan, menggulingkan pemerintahan, dan menjalankan roda bisnis di berbagai wilayah di dunia. Tahun 1996, Su Wenwu menemukan soal legenda desa ajaib Talo. Menurut legenda, desa tersebut memiliki kekuatan yang lebih hebat dan Su Wenwu berambisi untuk memilikinya. 一个隐士的村庄，在那里，神主的功法代代相传。 竹林子， Di saat Su Wenwu berusaha menemukan desa Talo, ia bertemu seorang perempuan penjaga desa itu dan mereka pun bertarung. 我不管你是谁，你好像不知道我是谁。我们村庄不欢迎你。 Ying Li penjaga desa itu berhasil mengalahkan Su Wenwu. Singkat cerita, keduanya yang semula bertarung malah jatuh cinta dan hidup bersama. Pernikahan mereka melahirkan dua anak, Su Shang-Chi dan Su Xialing. Pagi hari ini, Shang-Chi mendapat kiriman surat dari kakaknya. Shang-Chi yang sudah dewasa ini sekarang tinggal di San Francisco. Ia bekerja di Hotel Fairmont yang ada di kota itu. Di hotel itu, Shang-Chi mempunyai teman kerja cewek bernama Katie. I'm driving. No, hey, get back here. Give me the key. please get out of the car. Sean. Please open the door. I was getting picked on a lot for all the reasons we all get picked on a lot. I was on my way to lunch one day when this guy that was like twice my size yells at me from down the hall. Where's this from, Talbot's? Sepulang kerja seperti biasa, Shang-Chi dan Katie singgah di salah satu kafe. Mereka mempunyai teman ngobrol yang bernama So. Ya, seperti biasa pembahasan mereka masih seputar pekerjaan hotel dan parkir valet. Selesai dari kafe itu, Shang-Chi dan Katie lanjut pergi ke karaoke untuk menghilangkan stres mereka. Sampai-sampai mereka ketiduran di tempat karaoke tersebut. Mrs. Chen. She's not ready yet. Come have some chow while you wait. Esok paginya, sebelum berangkat kerja, Shang-Chi selalu singgah di rumahnya Katie. Pagi itu Shang-Chi diajak sarapan bersama keluarga Katie.
Saun. Begitulah panggilan akrab Sanchi di San Francisco. Tetapi pagi ini, sesuatu hal yang akan menambah keseruan alur cerita ini pun terjadi. Bus pun menjadi ring perdana Sanchi. How's it going? Hey, what? Get off of me! 我不想惹麻烦。那就把项链交出来。 Hi, does he look like he can fight? Come on, bro. Shit. Who are you? You okay? Cliff coming at you live on the bus. What the hell's going on? You and your sister deserve what's coming. Bus berhasil selamat beserta penumpangnya berkat skill driver Katie. Sanchi pun kesal karena liontin miliknya berhasil dirampas oleh anggota Tenring kekuasaan Su Wenwu, ayahnya Sanchi. Sanchi pun teringat dengan kakaknya yang saat ini berada di Macau karena hal yang sama pun akan terjadi dengan Who the hell kakaknya. are you? What are you doing? Where are you going? Macau. Macau? Those guys are going after my sister next. No. Hell no, dude. This is bullshit. Katie pun memutuskan untuk pergi bersama Sanchi. Katie meminta Sanchi untuk bercerita di pesawat perihal apa yang sebenarnya terjadi. Now we only have beef. Beef. 上汽。 Shanti. Di pesawat ini, Sanchi menyebutkan bahwa nama aslinya Sanchi. Cerita pun berlanjut ke masa lalunya. Setelah ibu Sanchi meninggal, Su Wenwu, ayah Sanchi pun berubah. Wenwu berambisi mendidik Sanchi untuk jadi pembunuh. Setelah umur 14 tahun, Su Wenwu mengutus Sanchi untuk balas dendam kepada Iron Gang. Tapi Sanchi malah kabur ke San Francisco dan mengganti nama menjadi Saun. Sekarang Sanchi dan Katie telah tiba di Macau. Sanchi pun langsung menuju alamat yang tertulis di surat. Sanchi pun langsung disambut oleh orang Dagger Club yang bernama John John. Ternyata John John pun sudah kenal dengan Sanchi lewat video yang sedang viral. Sanchi mengatakan maksud kedatangannya kepada John John yaitu mencari kakaknya yang bernama Su Xialing. John John akan membantunya, tetapi Sanchi harus naik ring untuk bertarung dengan orang yang sudah dipersiapkan oleh John John. Sanchi terpaksa melakukan itu demi jumpa dengan kakaknya. Ternyata orang yang akan dilawan Sanchi adalah kakaknya Su Xialing. Sanchi ini mengatakan bahwa dia diserang oleh anggota Tenring di San Francisco dan merampas liontin miliknya. 这个地方归你管。这地方归我。 Sanchi pun memperlihatkan surat dari Su Xialing untuknya waktu itu. Tetapi Su Xialing berkata dia tidak pernah kirim surat. Dan tiba-tiba, anggota Tenring datang ke Dagger Club tersebut untuk mencari Su Xialing.
start with the Pertarungan sengit itu langsung dihentikan oleh Su Wenwu. Kedua anaknya Sanchi dan Su Xialing dibujuk oleh Wenwu untuk pulang ke rumah, yang mana sudah lama mereka tinggalkan. Dengan pesawat pribadi milik ayahnya, mereka sampai juga ke rumah yang sudah lama mereka tinggalkan. Anggota Su Wenwu berbaris menyambut kedatangan kedua anaknya. Su Wenwu tampak senang karena berhasil membawa kedua anaknya pulang. Di malam harinya, sambil menyantap makanan yang terhidang, Wenwu bercerita bahwa sering mendengar panggilan dari ibu Sanchi yang sudah lama meninggal. Untuk meyakinkan anak-anaknya beserta Katie, Wenwu mengajak mereka ke sebuah ruang pustaka. Di ruang pustaka inilah Wenwu kembali mempelajari tentang desa Talo. Dia yakin istrinya masih hidup dan ditahan di desa itu. Wenwu pun memperlihatkan sebuah peta. Dengan bantuan Leontin ini, Wenwu bisa mengetahui jalan rahasia Talo yang dijaga labirin. Sanchi di sini membantah ayahnya, bilang bahwa ibu sudah meninggal. Wenwu pun menyanggah. Wenwu meyakinkan Sanchi dengan memasang Leontin ke kepala naga dan lihat apa yang terjadi. Moving maze. But there's a that. What? We will rescue my wife from her prison and bring her home. You can't just march into our mom's village with this bullshit. Sanchi dan Su Xialing tidak setuju dengan ajakan ayahnya untuk menyerang dan membakar desa ibunya. Wenwu pun murka kepada Sanchi dan Su Xialing. Wenwu pun mengurung mereka di ruang tahanan. Di sini Sanchi dan Su Xialing dan Katie membahas cerita ayahnya. Sanchi hanya bilang bahwasanya ayahnya sering bercerita tentang Talo sewaktu mereka masih kecil. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang dan berusaha mencari sumber suara itu. Mereka menemukan ada seorang tahanan yang sudah lama dikurung oleh Wenwu. Tahanan ini ditemani oleh seekor binatang tanpa kepala yang bernama Morris. Pria tua ini pun bisa berbahasa dengan Morris. Morris pun masih bisa mengenali Sanchi dan berkata kepada pria tua itu bahwa Morris bisa membantu Sanchi ke desa Talo itu. Si Xialing pun sudah hafal dengan ruangan ini. Dengan mudah menemukan jalan ke garasi. Mereka kabur menggunakan mobil sport milik anggota Tenrin tersebut. Oh my god. I kinda like this guy. That's my car! Access approved. Wenwu mengetahui mereka kabur lewat CCTV yang terpasang di setiap sudut. Esok paginya, Sanchi dan kawan-kawan tiba di depan barisan labirin yang menjaga desa Talo tersebut. You should speed up. What? Why? Katie, go, go, go! Wait, where? Now. Watch your back! What happens if you don't stay in the pocket? How close is it? 5 meters!
not gonna make it. Akhirnya berkat skill driver Katie, mereka berhasil melewati barisan labirin tersebut. Sekarang mereka mulai memasuki desa Talo. Dan si Morris pun sekarang jumpa dengan sekawanannya. Perlahan mobil sudah mulai mendekat. Penduduk Talo pun merasa heran dengan kedatangan mereka. Sanchi dan kawan-kawan pun dihadang oleh penduduk Talo tersebut yang dipimpin oleh Guangbo. Ternyata mereka tidak mengenali Sanchi dan berusaha mengusirnya. Seketika itu muncul seorang wanita yang bernama Yingnan, yang ternyata dia adalah bibinya Sanchi dan Su Sailing. Bibi Nan ini menyuruh Guangbo untuk menurunkan senjata mereka. Bibi Nan ini pun menghampiri Sanchi, Su Sailing dan Katie. Bibinya pun lantas memeluk mereka. Ternyata Bibi Nan ini sudah lama menunggu kedatangan mereka. Seketika itu Morris pun turun bersama Trevor. Bibi Nan pun senang melihat Morris yang sudah lama tidak pulang. Bibi Nan menunjukkan gerbang kegelapan yang disebut-sebut Wenwu. Sanchi bilang bahwa ayahnya akan ke sini untuk membuka gerbang tersebut. Bibi Nan juga membawa Sanchi, Xialing dan Katie untuk melihat ukiran-ukiran yang melambangkan budaya desa Talo beribu-ribu tahun lalu. Satu persatu ukiran tersebut mempunyai makna. Bibi Nan juga membawa mereka ke tempat pembuatan senjata khas desa Talo. Sampai pada akhirnya Bibi Nan mengeluarkan seragam untuk Sanchi dan Xialing yang telah lama disimpan. Seragam ini khusus dipakai saat terjadi pertempuran. Stop hiding, nephew. Bibi Nan mengajarkan jurus ke Sanchi yang dikuasai oleh Ying Li, ibunya Sanchi. Katie pun belajar memanah dengan Guanbo. Su Xialing pun mendapatkan senjata baru dari bibinya. The passage will open at dawn. The men are ready. 血债必须要血偿. I'm gonna kill him. What are you saying? Esok paginya, Wenwu tampak memasuki desa Talo bersama para prajuritnya. Su Xialing memberitahu kepada Sanchi dan bibinya perihal ini. Wenwu tampak marah kepada Sanchi dan Xialing karena mereka ikut menghadang Wenwu untuk membebaskan ibunya. Bibi Nan bilang di dalam gerbang itu tidak ada Ying Li, yang ada hanya monster. Wenwu pun tidak percaya. Pertempuran pun terjadi. Sanchi pun mengejar ayahnya Wenwu dan meminta Wenwu untuk menghentikan semua ini. Suara bisikan minta tolong jelas terdengar oleh Wenwu. Suara yang mirip dengan suara istrinya ini berasal dari gerbang kegelapan. Wenwu pun berusaha membuka pintu gerbang itu. He breached the gate! Prajurit Tenring pun melihat serangan monster ini yang tidak pandang bulu. Prajurit ini pun memutuskan untuk bersatu menghadapi monster yang keluar karena ulahnya Wenwu.
Monster penghisap jiwa ini pun semakin banyak keluar dari gerbang kegelapan tersebut. Ya, Shang-Chi pun telah sadar dan melihat seekor naga putih yang pernah diceritakan Ying Li, ibunya. Jurus Ying Li yang dipakai Shang-Chi mampu mengalahkan ayahnya, tetapi Shang-Chi tidak tega membunuhnya. Seketika itu, si monster penghisap jiwa keluar dari gerbang dan langsung menyerang Wenwu. Wenwu dengan sigap menyelamatkan Shang-Chi, tetapi tidak dengan Wenwu. Makhluk penghisap jiwa langsung menerkam Wenwu dan menghisap jiwanya. Menjelang kematian Wenwu, Ten Ring miliknya diserahkan ke Shang-Chi. Shang-Chi pun bersedih melihat kematian ayahnya. I'm not leaving you again. Holy shit. Naga putih, Shang-Chi, dan Xialing mampu mengalahkan si monster penghisap jiwa. Shang-Chi melihat terlalu banyak korban berjatuhan dalam pertarungan ini. Di danau desa Talo ini, lampu-lampu dihanyutkan pertanda penghormatan terhadap para korban. Shang-Chi dan Katie pun balik ke San Francisco dan bercerita kepada So dan suaminya perihal pengalaman berperang yang barusan terjadi di desa ibunya. Si So tampak tidak percaya, karena 2 minggu yang lalu dia hanya tahu si Katie tukang parkir valet. Bincang-bincang mereka pun berlanjut, tetapi tetap saja si So tidak percaya. Seketika itu, si Wong muncul dari belakang mereka dan memanggil Shang-Chi dan bertanya, apakah Ten Ring sekarang bersamanya? Ya, Ten Ring sekarang ada bersama Shang-Chi. Wong pun mengajak Shang-Chi untuk ikut bersamanya. Si So beserta pengunjung kafe rasanya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan. Xialing pun sekarang melanjutkan organisasi Ten Ring milik Wenwu, yang mana semua anggota Wenwu sekarang bergabung dengan Xialing. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton alur cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring ini. Kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.